Pernah nggak kamu merasa dunia sekarang makin aneh? Yang salah jadi biasa, yang benar malah terasa asing. Saudaraku, yang terjadi hari ini ternyata sudah digambarkan sejak 1400 tahun yang lalu. Bukan tentang tempatnya, tapi tentang keadaan manusianya. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan akan datang suatu masa di mana kejujuran menjadi langka, kebohongan dianggap biasa, amanah disia-siakan, dan manusia lebih mencintai dunia. Saudaraku, bukan berarti ini hanya terjadi di satu tempat, tapi ini bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekitar kita. Saudaraku, ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk menyadarkan bahwa kita harus lebih menjaga diri. Karena di zaman seperti ini, yang kuat bukan yang paling hebat, tapi yang mampu tetap benar, meski sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernafas, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, jangan langsung kamu lewatkan, karena bisa jadi ini bukan sekadar konten, tapi ini adalah peringatan dari Allah yang datang di waktu yang tepat, di saat hati kita sedang membutuhkannya. Saudaraku, pernah nggak kamu merasa bahwa dunia sekarang terasa berbeda? Bukan hanya berubah, tapi seperti ada sesuatu yang hilang. Nilai-nilai yang dulu dijaga, perlahan mulai ditinggalkan. Yang dulu dianggap salah, sekarang terasa biasa. Yang dulu membuat hati gelisah, sekarang justru tidak lagi terasa. Saudaraku, ini bukan sekadar perasaanmu. Banyak orang diam-diam merasakan hal yang sama. Melihat, tapi bingung harus berkata apa. Merasakan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saudaraku, yang lebih mengejutkan, kondisi seperti ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Bukan tentang tempatnya, bukan tentang negara tertentu, tapi tentang keadaan manusia di suatu masa. Saudaraku, beliau pernah mengingatkan akan datang suatu zaman di mana kejujuran menjadi sesuatu yang langka, kebohongan menjadi hal yang biasa, amanah dianggap ringan, dan manusia lebih sibuk mengejar dunia daripada mempersiapkan akhirat. Saudaraku, coba kita lihat di sekitar kita hari ini, berapa banyak orang yang berkata jujur, tapi justru diragukan, dan berapa banyak yang berbohong, tapi justru dipercaya. Saudaraku, perlahan, standar kebenaran itu bergeser. Bukan lagi tentang apa yang benar, tapi tentang apa yang paling banyak diikuti. Apa yang paling ramai, apa yang paling menguntungkan. Saudaraku, di titik ini, kita mulai kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu kepekaan hati. Hati yang dulu mudah tersentuh, sekarang mulai terbiasa dengan hal-hal yang seharusnya membuat kita gelisah. Saudaraku, dosa yang dulu terasa berat, sekarang perlahan dianggap ringan. Bukan karena kita tidak tahu itu salah, tapi karena kita terlalu sering melakukannya. Saudaraku, itulah yang paling berbahaya. Bukan ketika kita jatuh, tapi ketika kita
tidak lagi merasa jatuh. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, akan datang masa di mana seseorang di pagi hari beriman, namun di sore hari, iman itu bisa goyah. Saudaraku, ini bukan berarti iman itu hilang begitu saja, tapi karena godaan, lingkungan, dan kebiasaan perlahan mengikisnya. Tanpa kita sadari, saudaraku, di zaman ini, yang membuat kita jauh dari Allah bukan selalu hal besar, tapi justru hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Saudaraku, kita hidup di zaman di mana semuanya terasa mudah, akses cepat, informasi luas, hiburan tanpa batas. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang diam-diam berkurang, yaitu kedalaman hati. Saudaraku, kita semakin banyak tahu, tapi semakin sedikit merasa. Kita semakin banyak melihat, tapi semakin sedikit merenung. Saudaraku, itulah kenapa banyak orang merasa kosong, meskipun hidupnya terlihat penuh. Karena yang hilang bukan sesuatu yang terlihat, tapi sesuatu yang dirasakan. Saudaraku, di titik ini, pertanyaannya bukan lagi, kenapa dunia berubah? Tapi, di mana posisi kita di dalam perubahan itu? Apakah kita ikut terbawa arus, atau kita berusaha untuk tetap bertahan? Saudaraku, karena di zaman seperti ini, yang paling kuat bukan yang paling pintar, bukan yang paling terkenal, tapi yang mampu menjaga dirinya di tengah arus yang deras. Saudaraku, hingga akhirnya kita sampai pada satu kesadaran bahwa semua ini bukan hanya tentang dunia yang berubah, tapi tentang ujian untuk kita semua. Saudaraku, di titik ini, kita mulai sadar bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar perubahan zaman, tapi ujian untuk hati kita. Ujian, apakah kita akan ikut arus atau berusaha bertahan? Saudaraku, karena arus itu tidak terasa kuat di awal. Ia pelan, halus, dan perlahan menarik kita tanpa kita sadari. Saudaraku, hari ini kita mungkin masih berkata, ini hanya sekali. Ini hal kecil. Ini tidak apa-apa. Namun, yang kita tidak sadari, hal kecil itu, jika diulang, akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk hati kita. Saudaraku, hati yang dulu lembut, perlahan menjadi biasa. Yang dulu peka, perlahan menjadi diam. Yang dulu takut, perlahan menjadi berani melakukan hal yang sama tanpa rasa bersalah. Saudaraku, disinilah titik paling berbahaya. Bukan saat kita salah, tapi saat kita tidak lagi merasa salah. Saudaraku, kita sering berpikir bahwa yang berbahaya itu adalah dosa besar. Padahal, yang lebih berbahaya adalah dosa kecil yang terus diulang hingga hati kita tidak lagi menolaknya. Saudaraku, di zaman seperti ini, menjaga diri bukan perkara mudah. Menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga hati, semuanya terasa lebih berat karena godaan ada di mana-mana. Saudaraku, tapi justru disitulah nilai kita. Bukan ketika semuanya mudah, tapi ketika kita tetap memilih benar, meski sulit. Saudaraku, mungkin hari ini
Kita belum sempurna, masih jatuh, masih salah, masih mengulang kesalahan yang sama. Namun, itu bukan alasan untuk menyerah. Saudaraku, karena yang Allah lihat bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita kembali. Saudaraku, di tengah zaman yang penuh distraksi ini, kita sering lupa bahwa waktu terus berjalan. Hari demi hari, berlalu tanpa terasa. Saudaraku, dan tanpa kita sadari, kita semakin dekat dengan akhir perjalanan kita. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Saudaraku, coba bayangkan, jika suatu hari nanti, kita benar-benar harus pulang dalam keadaan seperti sekarang. Apakah kita siap? Apakah hati kita tenang? Atau justru penuh penyesalan? Karena terlalu banyak yang ditunda? Saudaraku, pertanyaan itu bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membangunkan kita bahwa kesempatan tidak selamanya ada. Saudaraku, banyak orang yang ingin berubah, tapi menunggu waktu yang tepat. Menunggu nanti. Menunggu saat lebih siap. Padahal, tidak ada yang tahu apakah kita akan sampai di nanti itu. Saudaraku, kalau hari ini kamu masih bisa merasa bersalah, masih bisa merasa gelisah, masih ingin memperbaiki diri, itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Saudaraku, jangan tunggu sampai rasa itu hilang. Karena ketika hati sudah terbiasa dengan kesalahan, yang tersisa hanya kosong. Saudaraku, di titik ini, pilihan itu ada di tangan kita. Ikut arus, atau melawan pelan-pelan. Menunda, atau mulai sekarang. Tetap seperti ini, atau mencoba berubah, meski sedikit. Saudaraku, kita tidak diminta untuk langsung sempurna. Tidak diminta untuk langsung berubah total. Saudaraku, kita hanya diminta untuk tidak berhenti kembali, untuk terus mencoba, untuk terus melangkah, meski pelan. Saudaraku, karena bisa jadi, langkah kecil itu yang akan menyelamatkan kita di saat kita tidak menyangka. Saudaraku, ingatlah, yang paling berharga bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup itu. Saudaraku, semoga di tengah dunia yang terus berubah ini, kita tetap diberi kekuatan untuk menjaga hati, untuk menjaga iman, untuk tetap kembali meski berkali-kali jatuh. Saudaraku, dan saat hari itu benar-benar datang, saat kita harus pulang, semoga kita pulang dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang ringan, dengan harapan bahwa Allah menerima kita, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita tidak pernah berhenti berusaha. Ya Allah, jangan biarkan hati kami keras, jangan biarkan kami jauh, dan jangan Engkau ambil kami, kecuali dalam keadaan yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.